Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan di-share. Gratis. Sekarang saya akan mengomentari menerapkan pembuktian terbalik kepada partai politik dalam memberantas korupsi. Jadi ini dasar saya dari YouTube. Dalam Sarah YouTube itu ada ditampilkan Sarasehan DN PIM Tagar 17. Jadi situ ada pembicaranya Ihsanul Nursi, Profesor Dr. Siti Susro, dan yang lain. Tetapi pembicaraan ini hanya bisa mengungkapkan pendapat, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Yang intinya hanya saja dalam korupsi itu selalu ada keterlibatan partai politik di dalamnya, sehingga tidak bisa diatasi. Sehingga itulah yang saya lihat di dalam video itu. Jadi banyak di sana ada ekonomi dan lain sebagainya. Katanya di bidang ekonomi juga para Taipan maksudnya pengusaha-pengusaha Cina itu banyak memakan uang itu lewat perusahaan dan sebagainya yang sifatnya yang didukung oleh partai politik. Ada yang berpendapat bila hasil korupsi diberi ke partai agar partai itu dapat membantunya. Dan juga banyak di situ ada juga pembicara kalau ada partai politik terbukti menerima uang korupsi pemberian supaya partai politiknya itu dibubarkan. Itu hanya sekedar usul saja. Sehingga saya akan menanggapi di sini. Ada alasannya partai politik itu melakukan perbuatan korupsi. Karena partai politik ini tidak punya sumber dana resmi. Padahal kegiatannya banyak yang membutuhkan biaya besar, tetapi tidak ada sumber dananya. Tentu diambillah itu dari hasil korupsi, dari dukungan partai politik yang didukungnya, menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Ini sering saya sebut adalah balas jasa, korupsi balas jasa ini. Setelah dia terpilih, dia korupsi diserahkan kepada partai politik sebagian. Dan demikian selanjutnya. Jadi kalau memang ada partai politik sering menerima dana untuk kegiatannya, untuk operasionalnya itu, supaya diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah ini. Jadi nanti lebih menekankan pembuktian terbalik. Tentu nanti di sana pada saat diperiksa akan diminta semua partai politik yang melakukan kegiatan dan menanyakan dari mana sumber dana uang itu. Tentu tidak mungkin tidak ada dananya. Mereka rapat di hotel bintang 5, dia dihadiri sekian ratus orang, pasti ada dananya. Ditanya dari mana sumbernya itu. Jadi disitulah kalau nanti terbukti bahwa partai politik itu menerima uang yang diberikan kepada partai politik itu, dapat dikenakan hukuman oleh hakim membubarkan partai politik itu sendiri. Dan sebagai ketua partai politik, biasanya ketua partai politik ini juga anggota DPR. Berarti dia sebagai penyelenggara negara. Kalau dia terbukti ada menerima uang dari siapapun, apa dari kadernya atau dari pengusaha dan lain sebagainya, dia dapat dikenakan pidana, yaitu berdasarkan pasal 5 bisa ancamannya 5 tahun, pasal 11 bisa ancamannya 5 tahun, pasal 12 ayat 2 tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan itu, terutama pasal 12 ayat 2. Itu ancamannya itu seumur hidup dan hukuman maksimal
20 tahun. Jadi ini, ada dasar hukumnya, cuman mau nggak kita menerapkannya itu. Jadi itulah, kalau ada penyumbangnya itu yang memberikan uang itu kepada partai politik, dia dapat juga diproses memberikan uang kepada partai politik, yaitu apalagi dia memberikan uang kepada pimpinan partai politiknya. Ini melanggar pasal 5. Si pemberi dan penerima juga dapat dihukum, ancamannya 5 tahun. Jadi harus ditegakkan hukum itu. Jadi kita tidak boleh bermain-main, semua ada hukuman aturannya. Seharusnya diuji dulu, karena yang dapat melaksanakan ini adalah penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK, dan hakim. Hanya saja yang saya ragu, apakah para penegak hukum ini berani bertindak demikian menindak para partai politik itu. Karena kebijakan dalam pemerintahan itu ada di tangan presiden dan juga di tangan partai politik. Yang saya khawatirkan lagi apakah presiden juga. Tetapi kalau saya pikir untuk sekarang ini karena presidennya adalah Jokowi, bebas dari perbuatan korupsi, pasti bisa. Presiden akan bisa menerapkannya itu. Jadi saya harapkan supaya lebih bagus, masyarakat Indonesia yang pro pemberantasan korupsi, supaya menekan para penegak hukum ini supaya bertindak memeriksa para partai politik terkait dengan sumber dananya. Kan dalam pembuktian terbalik yang diutamakan adalah uang. Ada uangnya, tetap banyak uangnya tidak sesuai dengan penghasilannya, sehingga diduga uang itu dari hasil korupsi. Itulah. Jadi perlu diketahui di situ. Jadi di sini harapan saya, pemerintah itu, masyarakat yang pemerhati pemberantasan korupsi, menekan daripada penegak hukum, tapi bukan demonstrasi ya, menekan supaya melakukan penyidikan terhadap para partai politik ini. Karena sangat mudah saya pikir pembuktiannya, karena mereka tidak banyak kegiatan, tetapi tidak punya sumber dana resmi, ya tentu menyalahi aturan itu. Jadi itu yang saya bilang, kalau ini diterapkan, 90% perkara korupsi akan bisa hilang, terutama dari lewat partai politik. Dan juga partai politik juga nanti akan banyak yang dikena tindak, terutama di DPR itu. Di DPR itu kita tidak bisa mengharapkan mereka itu. Apalagi DPR itu terkenal melakukan korupsi. Ranking pertama. Dari semua instansi pemerintah, mereka tertinggi rankingnya melakukan perbuatan korupsi. Sehingga jangan mengharapkan datangnya dari mereka, menekan aparat penegak hukum. Tapi dari masyarakat, yang supaya masyarakat itu yang pemerhati pemberantasan korupsi itu, supaya mendatangi aparat lembaga penegak hukum supaya melakukan pemeriksaan para partai politik dengan menerapkan pembuktian terbalik. Sekian dan terima kasih.